aturan coba stop, tapi ternyata bisa juga dua kali stop. Cek. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Ya, mungkin pertama-tama selaku insan yang beriman, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam agenda dialog memperingati Milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-89 pada malam hari ini. Tak lupa pula kunjungan serta tariban kita kepada Nabi besar Muhammad SAW karena atas perjuangannya dalam meneguhkan dinul Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang atau renaissance pada hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara yang sempat hadir, Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara, Komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara, dan anggota komisioner daripada Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Dari kami pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Maluku Tenggara mengucapkan banyak terima kasih kepada empat narasumber yang telah berpartisipasi dalam memenuhi undangan kami pada agenda Milad pada hari ini. Jadi mungkin sedikit sambutan dari saya selaku ketua. Mungkin jadi agenda pada malam hari ini yaitu dalam memperingati Milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-89 dengan tema meneguhkan pemuda negarawan. Sedangkan tema dialog dalam bentuk yang dikemas dalam bentuk podcast ini yaitu pemuda bersinergi dalam mengawal pesta demokrasi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Jadi seperti kita ketahui dalam sisi historis sejarahnya bahwa pemuda merupakan tonggak sejarah dan mempunyai peran-peran partisipasi penting dalam peradaban dan kemajuan sebuah bangsa, mulai dari era pra-kemerdekaan, dari mulai lahirnya kebangkitan nasional, dari awal berdirinya organisasi Budi Utomo, Indonesia Partit, dan Syarikat Islam, kemudian lahir sampai ke tingkat proses konsensus bersama pada tanggal 28 Oktober 1928 digagas pemuda Kongres Pemuda pertama. Jadi kami mengambil tema ini berpikir bahwa banyak maksudnya terkait dengan proses demokrasi yang terjadi pada hari ini itu sangat juga membutuhkan peran partisipasi dari pemuda, karena seperti kita ketahui dalam peraturan lembaga pemilu yaitu peserta penyelenggara pemilu bukan hanya KPU dan Bawaslu, tapi juga ada lembaga pemantau yaitu mulai dari JPPR, Perludem, dan ada organisasi-organisasi demokrasi lainnya. Nah, selain itu juga kita sebagai organisasi kepemudaan khususnya dan OKP bisa mendaftarkan diri sebagai lembaga pemantau untuk sama-sama bekerja sama dalam menyukseskan pesta demokrasi pemilu serentak yang nantinya berjalan tahun 2024. Jadi harapan kami lewat momentum kegiatan pada hari ini mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan, karena saya yakin bahwa narasumber-narasumber yang hadir pada malam hari ini juga cukup andal dan dipandu dengan host yang cukup milenial, Bang Alan Tahir. Mungkin lewat kegiatan momentum pada hari ini juga menjadi spirit motivasi semangat untuk bisa menciptakan tokoh-tokoh atau pemuda negarawan yang terlahir dari proses demokrasi yang berkualitas, jujur, adil, dan bermartabat. Jadi, ya mungkin itu sedikit ulasan singkat dari saya, dan dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka diskusi dialog pada malam hari ini dengan tema pemuda bersinergi dalam mengawal pesta demokrasi, pemilu dan pilkada serentak 2024. Akhir kata, pasti betul Herod. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host untuk memandu. Oke, siap Pak Ketua IPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Pak Ketua IPM yang berharla ke-89. Ini pertama saya agak kaget karena biasanya Muhammadiyah itu main core-nya di dunia pendidikan. Di momen hari pendidikan malah yang dibahas pilkada dan mengundang dua penyelenggara full, KPU dan Bawaslu. Ini Pak Ketua IPM ada niat mau jadi ketua DKPP, jangan-jangan panggil dua ini. Karena panggil dua, yang bisa panggil begini cuma DKPP. Full tim lagi, waduh. Pak Ketua, sebelumnya terima kasih Rahani dia juga ikut diundang ke sini sebagai moderator. Ini sebenarnya kita biasa dengan format podcast, tapi malam ini dengan jumlah narasumber kita 7 orang ini hampir memenuhi standar simposium nasional. Selamat datang dulu Pak. Pertama Pak Ketua, sahabat Pak Ketua Bawaslu, Pak Mak siap, Ibu Suju, Pak Anies yang lagi siap mempersiapkan diri juga untuk pilkada Jakarta ya Pak ya. Pak Fris, Pak Ketua, Bang Toha dan Pak Roy. Mungkin karena kemarin saya pernah diskusi lama dengan Ibu Suju 2 kali dan Pak Ketua KPU. Jadi mungkin malam ini kita mulai dulu dengan Pak Ketua Bawaslu, nanti diikuti oleh teman-teman narasumber yang lain. Mic-nya tolong Pak Ketua Bawaslu. Mic yang siap. Karena ini outdoor smoking area. Pak Ketua Bawaslu, tema kita malam ini ada pemuda bersinergi dalam mengawal pesta demokrasi, pemilu dan pilkada serentak 2024, sekaligus tema besarnya meneguhkan pemuda negarawan. Sebagai Ketua Bawaslu, sebagai pemuda dan sedang menuju sikap negarawan, saya pengen Pak Max cerita sedikit Pak. Karena ini durasi kita mungkin sangat singkat karena 7 orang, saya tidak ingin melemparkan tema, tapi masing-masing narasumber mungkin bisa langsung menyampaikan apa yang mau dibagi ke kita malam ini. Pak Max, kita tahu 2019 isu money politik itu besar sekali. Saya dapat cerita-cerita beberapa caleg juga, katanya habisnya sekian juta, sekian ratus juta. Survei dari SMRC bilang kalau kasus yang naik itu lebih banyak dari temuan, bukan dari laporan masyarakat. Artinya budaya masyarakat kita ini sudah mulai enjoy dengan money politik. Sebagai pemuda yang menuju nilai negarawan ini, Pak Ketua Bawaslu, tolong kita dijawab Pak, apa memang money politik itu sudah separah itu atau memang apa yang terjadi di fenomena masyarakat kita nih Pak? Ya. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Bang Alan. Pertama-tama kita sangat berterima kasih atas nama pribadi maupun lembaga Bawaslu karena kita diundang untuk bercerita dengan adik-adik sekalian, dan kita memang ini menunjukkan bahwa sebetulnya ada simpati atau ada kepedulian untuk khususnya pemuda Muhammadiyah dengan ditundanya atau dibatalkannya revisi undang-undang pemilu, dan pemilu dia berada pada akan dilaksanakan pada tahun 2024. Tentu masih waktu yang masih jauh, tetapi kita memang lebih awal mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi pemilu tahun 2024 yang
pasti kita semua akan mengalami sebuah tantangan yang hebat karena berangkat dari pengalaman 2019 meninggalkan cerita yang sangat memilukan, di mana 800 lebih penyelenggara pemilu khususnya KPU harus meninggal dunia, dan jajaran KPU meninggal dunia, dan Bawaslu juga ada sekian banyak, dan itu sebuah pengalaman yang paling pahit yang dialami oleh bangsa Indonesia sejak berdirinya dan sejak pemilu dilaksanakan. Nah, apa yang dilakukan Pemuda Muhammadiyah pada Milad ke-89 ini dan mengundang kami seluruh penyelenggara khususnya yang ada di daerah khusus KPU dan Bawaslu, kami hanya ingin bercerita sedikit saja, dan karena waktu kita sebetulnya waktu kita panjang karena malam ini kita mau kemana, begitu. Jadi kita bercerita saja. Ya, Pak Ketua sebenarnya tadi Pak Ketua IPM bilang itu pancing saya waktu sih, kenapa Ketua Tandung seperti itu. Betul. Apalagi kalau mulai kopi jahe datang lalu, itu berarti tambah panjang toh. Jadi sebagaimana tadi singkatnya host mengatakan bahwa Bang Alan mengatakan bahwa pemuda Muhammadiyah ini pergerakannya lebih cenderung ke pendidikan. Dan itu memang benar. Saya cerita saja, pernah saya ketemu di kantor pusat Muhammadiyah di Yogyakarta. Saya ketemu dengan seorang profesor, saya lupa namanya, ada dokumentasinya semua. Saya cerita dengan beliau tentang, beliau itu ketua, saya lupa ketua apa ya, tapi beliau menceritakan bagaimana beliau merekomendasikan untuk seluruh pendidikan yang ada di Indonesia, sampai kepada bagaimana beliau mendirikan pendidikan di NTT, dan memang sangat menarik soal dunia pendidikan. Nah, masuk kepada dunia pendidikan ini kan dia luas. Pendidikan ini membentuk karakter. Karena membentuk karakter, maka pemilu ini kan perlu juga ada karakter-karakter pemilih maupun karakter penyelenggara yang memang juga harus dibentuk. Kita mengalami reformasi tahun 98 dan kita berada dalam sebuah format pemilu atau demokrasi Pancasila, dan kita mulai membangun pemilu dengan menyiapkan perangkat-perangkat lunak dengan peraturan DPR dengan seluruh regulasi-regulasinya, di mana sampai pada saat ini regulasi kita terus berubah-ubah, dan khusus terkait soal politik uang, memang kedengaran seperti angin yang kita rasakan, tetapi untuk membuktikan sebuah pelanggaran khususnya terhadap pelanggaran politik uang, ini adalah hal yang sangat sulit untuk kita buktikan. Baik Pak Ketua, saya potong di poin itu. Untuk Maluku Tenggara 2019 berapa Pak yang naik ke penindakan? Yang pasti bahwa banyak juga laporan, banyak juga temuan dari penyelenggara khususnya di jajaran kita yang di bawah, dan ternyata temuan-temuan ini setelah dilakukan klarifikasi, kemudian kita adakan pleno, ternyata banyak tidak memenuhi syarat atau memenuhi unsur. Baik Pak Ketua, ini momennya kita kan memang tahu tidak ada revisi, tapi dalam menulis prolegnas itu masih ada undang-undang pilkada. Dari sisi regulasi Pak, untuk menjawab tadi yang katanya susah itu, apa cukup Pak perangkat yang disiapkan dalam undang-undang, atau kalau memang ada usulan, karena ini temanya negarawan, tentu kita bicara konsep, masih ada tidak Pak usulan untuk menyangkut tadi Pak, untuk mempermudah teman-teman Bawaslu dalam
melakukan penindakan ke khususnya untuk money politik. Oke, baik. Ini kan terkait dengan soal tindak pidana pemilu politik uang. Dan juga ada dua di situ. Politik uang ini bisa saja berdampak pidana dan bisa juga berdampak administrasi. Nah, terhadap tindak pidana tentu pasti yang semua berlatar belakang hukum itu kita semua bersepakat bahwa harus minimal 2 alat bukti. Nah, berarti kita tahu dalam KUHP itu ada 5 alat bukti yang harus tertuang dalam yang disyaratkan di dalam KUHP itu. Nah, 2 alat bukti ini yang dalam politik uang khusus tindak pidana pemilu untuk yang regulasi sekarang itu, misalnya kita bicara alat bukti, misalnya surat. Kita bicara alat bukti surat, tentu harus pemberi dan penerima ini menandatangani misalnya kwitansi dengan tulisan di situ untuk pembayaran apa. Itu adalah salah satu alat bukti. Alat bukti lain saksi. Nah, tentu pemahaman saksi ini kan di dalam hukum juga dikenal bahwa satu saksi ini kan bukan saksi. Ya, kadang pelapor ini datang membawa satu saksi, lalu dia bilang bahwa kita minta untuk ada tambahan saksi minimal tambah 1. Tetapi ternyata juga tidak bisa mendapatkan tambahan 1 saksi karena 1 saksi tidak bisa, walaupun dia lihat dan dia tahu, tetapi tidak bisa kita jadikan sebagai saksi. Kalau saksi, usulan kedepannya konkretnya apa? jadi kalau konkretnya ini sebentar saya akan masuk ke sana, tetapi yang paling penting sebetulnya regulasi sudah mengatur, sudah cukup sisi pidananya sudah cukup mengatur, tetapi yang pertama sesungguhnya adalah soal kejujuran. Soal kejujuran. Kenapa saya tekankan soal kejujuran? Masyarakat ini kita mendapat informasi, penyelenggara mendapat informasi bahwa ada peredaran uang di masyarakat. Lalu kemudian penyelenggara kita menginvestigasi. Tadinya memang dilihat ada bagi-bagi uang, tapi ketika diinvestigasi, di situ menyangkal semua yang diinvestigasi, bahkan mereka yang terima uang maupun pemberi uang juga ya sama-sama menyangkal. Maka memang kesulitan untuk mengungkapkan politik uang itu sangat susah. Ini khusus terhadap pada saat menyongsong pemungutan suara. Nah, kita bicara politik uang bukan terbatas pada pemungutan suara, tapi kita bicara dari hulu. Misalnya para caleg, bakal calon legislatif misalnya. Bakal calon legislatif mau menjadi caleg, itu ada yang bayar. Siapa bilang bahwa partai merekrut orang tidak bayar? Itu yang kita dengar dan kita rasakan. Tetapi untuk membuktikan bahwa mereka bayar ini sangat sulit. Sementara di sisi lain, regulasi juga tidak memberikan ruang kepada kita untuk melakukan tangkap tangan. Kalau KPK, kepolisian, mereka aturannya sangat jelas. Bagaimana mereka punya kewenangan menyadap, sementara kita juga tidak punya kewenangan menyadap. Proses politik uang ini bisa saja terjadi pada saat bakal calon masuk pada caleg, penetapan caleg. Bisa saja terjadi pada saat calon kepala daerah, bakal calon kepala daerah pergi untuk mengurus rekomendasi. Jangankan pergi ke Jakarta, padahal di dalam undang-undang menyebutkan secara jelas bahwa dilarang partai politik untuk memungut. Tetapi apakah larangan ini kemudian bisa dilakukan atau ada itikat baik daripada peserta pemilu, khususnya itu partai politik maupun calon itu sendiri, bakal calon itu? Sebab sudah menjadi, saya kira adik-adik sekalian ini kan
jadi sudah menjadi topik yang cukup viral di tengah-tengah diskusi bahwa calon kepala daerah ini pergi ke Jakarta bayar rekomendasi dengan sekian-sekian. Kalau untuk Pak Ketua, kalau untuk yang ke pemilih bagaimana? Ini ketemu bicara ke ya, karena politik. Nah, karena politik di dalam ketentuan mengatur tentang caleg, peserta pemilu maupun pemilih. Nah, 3 ini yang diatur di dalam regulasi tentang politik uang itu. Nah, tadi 2 itu kita mulai dari sana dulu, mulai dari peserta pemilu maupun calon. Oke, kita kembali kepada pemilih. Pemilih ini benar-benar bukan saja saat kita penyelenggara pemilu baru dengar informasi ini. Kita sebelum jadi penyelenggara pemilu, bahkan jajaran kita juga semua pasti dengar cerita-cerita tentang bagaimana modus yang digunakan oleh para caleg maupun modus yang digunakan oleh para calon eksekutif kita untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Bahkan di misalnya kampung saya sendiri, setelah pemilu itu saya sampai ke ujung kampung, saya sedikit hutan, saya jalan masuk ke situ, itu amplop itu, sobekan amplop itu hampir sekitar 500-600 amplop yang sudah disobek. Walaupun itu tidak ada uang, tapi kecurigaan saya itu adalah uang yang dipakai dalam pada saat pemungutan suara. Tetapi memang saya sedikit kita sering mengusulkan kepada pimpinan kita maupun dalam rapat-rapat koordinasi nasional supaya kewenangan penyadapan ini juga diberikan kepada Bawaslu. Karena kalau tidak ada kewenangan seperti itu, kita tidak bisa berharap dari laporan maupun informasi-informasi yang kita dapat dari masyarakat atau dapat dari orang-orang tertentu. Kita punya penyelenggara ini juga walaupun dapat dengan pendekatan aturan seperti itu dan proses penegakan hukum yang dengan standar KUHP seperti itu saya benar-benar pesimis bahwa membuktikan politik uang ini sangat sulit. Baik, Pak Ketua, nanti kita lanjut. Kita langsung mohon maaf ke Pak Fris dulu. Pak preventifisnya apa? Penindakan ya, kalau penindakan. Ya, siap. Mungkin Ibu setuju, tolong mic-nya ketemu alihkan sebentar. Masih sambung ke tema tadi, money politik. Kenapa temanya money politik? Karena beberapa minggu lalu PP Muhammadiyah itu Pak Busro juga mengadakan webinar dengan KPU, Bawaslu Pusat dan Perubahan Pemilu. Pertanyaan masih tadi, Pak. Kalau dari sisi masyarakat itu sudah seperti enjoy dengan money politik, regulasinya kita belum berubah. Kira-kira strategi apa mau dipakai Bawaslu? Atau kalau memang usulan tadi Pak Ketua tadi minta untuk penyadapan, saya pikir itu juga agak bermasalah nantinya. Karena yang boleh menyadap itu hanya penegak hukum. Saya khawatir nanti saya chat dengan Ibu Suju ini Pak Ketua malah tahu nanti di sana. Silakan Pak Fitz, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Os. Kalau kita bicara money politik dalam strategi penindakan pelanggaran sendiri, kita tahu pintu masuk proses money politik dia bukan cuma dari pemberi, tapi penerima juga membuka diri untuk menerima. Nah, Bawaslu kan sering kita bilang awasi, cegah, tindak. Untuk money politik ini dalam penegakan hukum kita tahu berhubungan dengan wilayah-wilayah politik, begitulah pasti para politisi lebih handal dalam bagaimana mengelola atau mensiasati kondisi-kondisi yang diregulasi tidak membuka ruang untuk kita bertindak lebih. Nah, ambil misal kemarin ada indikasi money politik, tapi lagi-lagi dia dalam penanganan pelanggaran kan kita tidak serta-merta mengatakan itu pelanggaran atau money politik, tetapi atau sebuah peristiwa pidana terjadi, tetapi ada syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang harus kita ukur secara baik. Jangan sampai kemudian kita Bawaslu
ada dalam kondisi overmah atau melampaui kewenangan kita. Kemarin misalnya contoh di Watsin kalau tidak salah, ada yang datang bawa sejumlah uang mereka temukan. Saya bertanya, bilang staf untuk mereka merincikan kronologinya. Ternyata pidana ini kan harus memang terjadi, tetapi kali di awal berarti pencegahan. Yang terjadi di Watsin waktu itu, mereka masyarakat berdiri di jalan dan menghadang orang yang lewat. Nah kebetulan di dalam waktu mereka geledah, ternyata di dalam itu ada sejumlah uang. Dari sisi kewenangan mereka kan bukan Kamtibmas dan sebagainya. Otomatis mereka melapor. Saya bilang, saya lihat berkasnya, ternyata itu belum terlaksana pidananya. Dan saya bersyukur dari sisi pencegahan pelanggaran. Tetapi untuk kita mau telusuri, yang pertama dari segi syarat formal material mereka itu gugur. Karena waktu mereka tunjukkan daftar, tidak ada sebuah konsensus dalam daftar, itu hanya daftar tapi tidak menyatakan nominalnya berapa. Memang ada uang. Nah di situ maka saya sampaikan ke pelapor, kita lakukan kajian baru kita sampaikan. Siap Pak. Kalau memang kita rigid kaku terhadap aturan dan pembuktian model pidana yang di KUHP, ya saya cukup bisa bawa uang ratusan juta isi di amplop, saya bilang hari-hari saya irit. Bapak tidak bisa masuk ke situ. Kira-kira usulan konkretnya apa nih Pak, untuk dari sisi regulasi yang kewenangan yang tuntutannya besar, efeknya besar, tapi dari sisi kewenangan di regulasinya sangat terbatas. Usulan konkretnya apa? Kalau menyangkut usulan itu, kita jujur saja Pak, kita tidak bisa serta-merta menyatakan ini strategi kita ini, karena apalagi ini di ruang-ruang publik. Siap. Tapi kira ini kan long listnya undang-undang pemilu dan pilkada masih ada di Prolegnas. Artinya dari sisi penyelenggara yang punya kewajiban bukan hanya sebagai pelaksana undang-undang, tapi juga mengawal demokrasi. Ya paling tidak kan ada, atau minta supaya pasal ini dirubah, atau minta supaya begini begini. Kalau Pak Ketua tadi kan minta penyadapan. Nah, mungkin dari Pak Fris apa kira-kira? Kalau yang terjadi perubahan rezim misalnya apa Undang-Undang Nomor 10 terkait ada, memang ada soal penerima, tetapi di penerima dan pemberi, tetapi di Undang-Undang Nomor 7 itu tidak ada terkait penerima, sehingga mengukur itu agak susah kita. Makanya kalau saya sih itu yang tadi penerima itu, karena memang yang Abang Alan bilang itu memang itu juga jadi percakapan kami bertiga, bahwa untuk kita mengukur penerima bisa bilang kita ini menerima YELIM karena mereka menerima, dan itu menjadi ruang bebas untuk mereka menghindar dari jeratan-jeratan, mungkin seperti itu. Iya baik. Saya ke Pak Roy lagi, saya fokus aja dulu. Bang Toha divisi apa sekarang Pak? Data dan informasi, tolong maaf, baik. Data dan informasi, KPU ini kan datanya paling ngawur se-Indonesia. Tapi alhamdulillah kemarin waktu mau vaksin, Kementerian Kesehatan pakai data KPU. Jadi hari ini mau disalahkan ya Bapak lolos lah kira-kira hari ini. Pak Bang Tuhan, cerita dulu. DPT kemarin itu kan sampai sudah DPT pertama, ini orang bilang DPT terakhir pertama, terakhir kedua. Kira-kira regulasi yang ada sekarang ini untuk masuk ke dua tahapan yang diserentakkan yang beda hanya berapa bulan itu, apakah nanti ketemu DPT nanti? Silakan Pak. Baik. Itu kayak data error itu, makanya Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Sebelum saya masuk ke apa yang disampaikan oleh Bang Alan selaku host, pertama kita menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman pemuda Muhammadiyah yang mana pada kesempatan malam ini telah membuka ruang. Jadi kegiatan kita malam ini kalau saya ibaratnya sambil menyelam minum susu, karena satu sisi kita mengisi kegiatan pemuda dan di sisi lain ini adalah bentuk sosialisasi
Jadi teman-teman pemuda sudah membantu kami, baik KPU maupun Bawaslu selaku penyelenggara di daerah ini. Itu saya sangat memberikan apresiasi. Dan saya juga pada kesempatan ini menyampaikan selamat milad ke 89 pemuda Muhammadiyah. Semoga dengan momen malam ini saya melihat teman-teman pemuda sudah menghimpun teman-teman yang lain, ada teman-teman Ansor, Gamki, dan juga yang lain yang mohon maaf saya tidak bisa sempat sebut satu persatu. Masuk ya apa yang disampaikan tadi oleh Bang Alan untuk bagaimana saya bisa menggambarkan sedikit terkait dengan pengalaman DPT pada pemilu 2019 kemarin yang sudah ditetapkan DPT, kemudian karena ada masukan dari salah satu tim pemenangan Capres sehingga kemudian DPT itu terjadi perubahan dan juga ada rekomendasi dari teman-teman Bawaslu sehingga meskipun DPT sudah ditetapkan kemudian ada lagi DPT HP1 kemudian setelah ditetapkan ada lagi DPT HP2, setelah DPT HP2 ada lagi penetapan DPT HP3, sudah DPT HP3, DPT HP3 hasil perbaikan lagi. Jadi orang bilang kayak tersanjung satu, tersanjung dua terus saja. Iya begitulah. Jadi sepertinya kalau diberikan ruang seperti ini KPU tidak ada habis-habisnya untuk penetapan DPT. Dan ini sebenarnya ada ruang kosong di situ. Sebenarnya setelah DPT sudah ditetapkan, di situ final. Jadi kalau ada memang pemilih yang belum terdaftar, itu kan ada ruang masuk dalam DPK daftar pemilih khusus ataupun yang pindah tempat pemilih bisa diakomodir dalam DPTB. Nah terkait dengan pengalaman ini, maka seperti yang disampaikan oleh Bang Alan tadi bahwa DPT memang dari pemilu ke pemilu selalu menjadi masalah krusial ya, baik di tingkat nasional maupun sampai ke tingkat daerah. Nah terkait dengan hal ini KPU selalu melakukan evaluasi terkait dengan persoalan itu. Nah pada tahun 2020 kemarin berangkat dari problematika masalah daftar pemilih yang selalu carut marut sehingga melalui surat edaran KPU 181 di situ disyaratkan kepada seluruh KPU kabupaten kota untuk melakukan proses pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan yang pada periode-periode sebelumnya itu hanya dilakukan 6 bulan sekali, tapi itu pun tidak dilakukan, masyarakat umum tidak tahu. Mungkin Pak Iksan jangan tersinggung yang sebelumnya data sebelumnya. Iya itu memang kesulitan regulasi seperti itu. Zaman Bang Alan, zamannya Pak Iksan kemarin kan belum ada, tidak ada tuntutan dari pimpinan Imbon untuk setiap bulan harus kita ada kerjaan. Nah untuk itu maka pada awal 2020 kemarin berdasarkan surat 181 itu kemudian KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan tentunya seluruh KPU Kabupaten Kota se-Indonesia melakukan proses rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan. Nah kemudian dalam perjalanan itu dilakukan secara